Siap. Waduh, waduh mana? Halo Sweet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah pemasangan ya. Pemasangan ini nih, footstep milik Honda CBR 250RR. Ini bawaannya ya, bawaan pabriknya OM CBR 250RR dipasang ke Honda CB 150R Streetfire. Nah, gimana pemasangannya? Apakah ngubah ini itu atau malah PNP? Nah, disimak terus pokoknya. Ayo kita lihat pemasangannya. Nah, hasilnya seperti ini nih. Nah, yang sekarang ini sudah ditambahin ya, ditambahin racer gini. Ini tambahan racer ini bukan karena nggak PNP, kan sudah dilihat tadi ya di video. Proses pemasangannya itu ini tinggal plug kalau yang kiri. Nah, ini ditambahin kayak gini karena ownernya itu pengen posisinya lebih mundur dan lebih tinggi, karena untuk posisi footstep CBR 250RR ini kalau nggak pakai racer itu ownernya kerasa kurang mundur dan kurang naik, kurang tinggi ininya. Nah, itu rasanya tuh sama seperti CBR 150R yang K45A. Itu kalau footstepnya nggak ditambah racer, rasanya posisi kakinya sama seperti motor CBR 150R yang K45A, yang lokal, yang dual gain ice yang pertama ya. Kayak gitu rasanya kalau nggak pakai racer ini. Kan kalau yang ini footstepnya ini bagian sini, yang bagian kiri tuh plek ya, ini sama dudukannya, ini jaraknya ini terus ke sini tuh sama, berarti tinggal plek ya, sudah dilihat tadi di video. Nah, yang kiri ini cuman ininya nih. Nah, ini pakai kepunyaan Underbone Nui. Nah, yang punyanya CBR yang original itu nggak nyampe nih kalau panjang segini itu nggak ada panjangnya, paling cuman segini yang olinya CBR 250RR. Makanya ini pakai yang bawaan dari Underbone Nui ya, kayak gini ya. Ini cari di ada kok di toko online gitu ada. Nah, terus di sini nih, ini juga ini dia ownernya custom ya. Bahannya pakai originalnya, ini di custom bentuknya dibikin kayak gini ya. Kalau ini sih selera sih, bisa kok beli juga, biasanya ada, atau bikin plat sendiri juga bisa. Ya, lanjut Sweet ke bagian yang kanan ya, yang footstep sebelah kanan ini. Nah, ini ya, ini cukup jadi bahan pikiran karena ngakalinya cukup banyak. Ya sih, footstepnya ke rangka itu PNP memang, tapi ini bagian master remnya ini nih, itu kalau dipasang tanpa racer ini ya sebelumnya, itu kena bagian rangka sini. Nah, kalinya pakai dikasih spacer gini, itu bisa pakai bos-bosnya roda itu ya, yang bentuknya kayak itu, pakai bosing-bosing begitu, atau ini kemarin ngakalinya pakai roller. Nah, rollernya ini motor-motor matic itu ya, itu dipakai yang dalam, itu dikupas dulu, dibuka, pakai situ, masukin sini. Yang penting jaraknya itu sama ya, yang kanan ini, yang kiri juga dikasih biar posisinya agak aneh, jadi kanan kiri dikasih. Nah, itu sih kendalanya di situ. Nah, terus dikasih racer ini, jadi posisinya si master rem ini jadi lebih aman, lebih ini ya, nggak kena rangkanya. Jadi ada gunanya juga ini, si racer ini berfungsi, jadi selain dia mundurin dan ninggiin, itu ada fungsinya, yaitu ini master remnya biar nggak kena
Nah ini kalau kalian tanya barangnya dapat dari mana, itu dapatnya bekas dan harganya di bawah pasaran, karena memang ini ada minusnya, ini warnanya sudah kayak gini, dan ini yang di bawah footstepnya ini, pijakan kakinya ini, nah ini nutnya atau bautnya itu sudah hilang ya, ini kayak gini sudah hilang ya. Nah cuman itu sih minusnya. Terus kalau kalian masih kepo ya silahkan tanyakan ke ownernya nih, Instagramnya di sini. Dan tambahan ya Sweet, ini master remnya ini dudukannya udah PNP, nggak terus harus kita nambahin bracket sendiri atau bikin dudukan sendiri, itu nggak perlu, sudah PNP dengan bagian footstep dari CBR 250RR ini. Nah sekarang ke posisi ridingnya ya tentu saja kalau mengganti footstep begini yang paling kerasa adalah posisi ridingnya. Oke, sekarang saya coba ya bagaimana nih rasanya ya. Nah menurut saya ya lebih enak ini daripada pakai underbone yang aftermarket gitu. Posisinya mundur gitu karena sudah dikasih riser ya. Kalau nggak dikasih riser rasanya itu sama kayak CBR 150R yang K45A. Nah ini sudah dikasih riser jadi rasanya oke lah, lebih oke daripada, kalau menurut saya ini lebih oke daripada pakai underbone yang aftermarket. Posisinya enak kayak gini, tapi nggak terlalu mundur, nggak terlalu tinggi, dan ini untuk persneling juga untuk shifting nggak susah. Nah selain dari posisi ini juga tampilannya kan OM banget ya. Dari kalau ganti pakai underbone yang aftermarket gitu rasanya wah ini footstepnya jelas ini nggak original gitu. Tapi kalau gantinya pakai footstep punya CBR 250RR ini, looknya tetap look OM, look bawaan pabrik gitu ya, mantau. Tambahan lagi nih kalau kalian penasaran untuk modif-modif yang lainnya, ini kayak velgnya ini menggunakan velg Axio ya, pernah ini untuk video pemasangannya pernah dibikin tutorialnya ya, tutorial. Ini di sini videonya bisa diklik. Nah ini sekarang warnanya sudah diganti menggunakan ini gantinya pakainya Sapporo ya. Nah, warnanya itu namanya blue violet. Nah kalau kode warnanya itu 7224. Untuk habisnya biayanya berapa botol gitu juga saya kurang paham, langsung saja kepoin ke ownernya ya, Instagramnya ini di sini ada, atau nanti dikasih linknya di deskripsi. Nah ini juga ke belakang sini spakbornya ini juga diganti ya, ini menggunakan undertail dulu diganti pakai VND, terus ini pakainya spakbor belakang punyanya Ninja 250 FA yang pertama. Terus ke belakang sini juga ini ya, lampunya ini yang diganti aslinya cuman mikanya. Nah lampunya juga diganti sih, pakai yang LED yang sudah merah. Kalau nggak diganti nanti warnanya jadi kuning, aneh kalau dikiranya nanti malah bahayain orang ya kalau lampu belakangnya itu warnanya kuning. Nah ini sudah diganti menggunakan LED yang warnanya langsung merah. Nah ini mikanya ini menggunakan JPA, ini menggunakan stop lamp yang JPA yang 3-in-1, itu dilepas mikanya, jadi dipakai mikanya doang. Untuk dalamnya reflektornya gitu masih pakai yang originalnya, cuman diganti doang, mikanya pakai punyanya JPA. Bisa kok itu dilepas mikanya doang, jadinya kayak gini. Bisa dilihat ya hasil catnya kayak gini. Orang-orang biasanya juga nyebutnya itu cat warna bunglon gitu, karena dia bisa seperti dua warna gini. Oke ya dilihatnya, mantau. Nah ini juga info lagi nih, swing armnya ini dia sudah diganti menggunakan punyaan CBR 250R yang Thailand, yang kalau orang-orang mungkin bisa nyebutnya itu CBR sempak, tapi yang 250 ya jadi lebih mundur gini. Cuman ya emang bentuknya sama, kotak kayak gini. Nah, ini nggak dibikin video ya proses pemasangannya swing arm ini, jadi saya nggak akan menyampaikan detailnya pemasangannya bagaimana, dan juga ini kan videonya fokus ke footstepnya saja sebenarnya, cuman nanti biar sekedar info saja gitu ya. Kalau kalian mau pengen tahu lebih dalam lagi mengenai swing armnya ini pasangnya bagaimana, harganya berapa gitu, langsung saja tanyakan ke ownernya. Instagramnya sudah ada ya, ini saya ulang lagi di sini ya. Nah begitu ya Sweet, pemasangan footstep
Honda CBR 250RR ke Honda CB 150R Street Fire. Nah, kalau dibilang PNP juga nggak PNP semuanya ya. Yang PNP hanya ininya apa? Dari footstep, masangin ke footstep ke rangkanya itu PNP. Nah, selain itu juga ada trial and error-nya ya. Ya begitulah pokoknya intinya. Terus ini bisa jadi opsi bagi kalian yang pingin ganti footstep, pingin sedikit mundur, pingin sedikit lebih tinggi gitu, tapi kalau pakai footstep underbone yang aftermarket kayak Nui dan lain-lain gitu, pakai itu kalian merasa ketinggian atau merasa terlalu mundur, apalagi kalau B-Pro itu memang sangat mundur. Nah, ini bisa jadi solusi nih untuk kalian. Nah, solusinya adalah menggunakan footstep CBR 250RR, apalagi kan tampilannya original. Nah, selain itu kan kalian kalau misalnya mikir diganti pakai underbone yang aftermarket gitu, jadi tampilan bikin wah nggak kurang original nih, tampilannya kurang OM gitu nih, bisa pakai footstep milik Honda CBR 250RR yang tampilannya jadi lebih OM look gini ya. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Share video ini ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, ke orang tua kalian, ke grup WhatsApp kalian, ke siapapun. Nah, follow juga Sweetomotive di sosial media, untuk Instagram di @sweetomotive_id, Facebook sweetomotive.id. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantau!